Untuk yang pertama itu kaitannya ideologi dan realitas. Multikulturalisme sebagai konsep awalnya penuh ambiguitas dan diperdebatkan, dengan pendukung yang melihatnya sebagai cara untuk merayakan perbedaan budaya dan pengkritik yang menilainya sebagai agenda politik tersembunyi. Konsep ini sering dilihat lebih sebagai ideologi daripada kenyataan sosial. Para pemikir seperti Gramsci dan Bakhtin memberikan pemahaman bahwa ideologi termasuk multikulturalisme bukanlah sekedar alat dominasi, melainkan sebuah pandangan dunia yang melibatkan partisipasi aktif berbagai kelompok. Dalam konteks ini, multikulturalisme tidak dapat dilepaskan dari politik identitas dan harus diakui sebagai refleksi dari realitas sosial dunia yang semakin plural. Kritik terhadap dominasi budaya Barat juga mempertegas posisi multikulturalisme sebagai ideologi perlawanan terhadap penindasan. Selanjutnya, multikulturalisme sebagai imperatif peradaban. Multikulturalisme dianggap sebagai kebutuhan peradaban modern yang tak terelakkan, karena keberagaman budaya telah menjadi bagian dari sejarah panjang manusia. Dalam dunia yang semakin terhubung, berbagai kebudayaan hidup berdampingan dan saling mempengaruhi. Multikulturalisme menuntut adaptasi timbal balik dan penghargaan terhadap perbedaan, tetapi juga menyimpan potensi konflik, terutama ketika asimilasi gagal atau mayoritas merasa terancam. Dalam konteks Indonesia, konflik antar etnik dan keengganan berasimilasi memperlihatkan perlunya pendidikan sebagai jalan mengenalkan dan menghargai keberagaman secara positif. Selanjutnya adalah pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural muncul dari perjuangan hak-hak sipil dan bertujuan menghapus diskriminasi dengan mengakui keberagaman budaya, agama, gender, dan etnis. Ini berbeda dari pendidikan multietnik yang lebih terbatas. Pendidikan multikultural mengajarkan pemahaman antar budaya secara kritis dan empatik dengan kurikulum yang inklusif. Pendekatan ini tidak hanya untuk kelompok minoritas, tapi untuk semua orang agar masyarakat bisa hidup adil dan harmonis. Guru dan orang tua punya peran besar dalam menciptakan lingkungan belajar yang menghargai keberagaman. Selanjutnya yaitu basis teologis multikulturalisme dalam pendidikan agama. Dalam konteks agama, pendidikan multikultural didasari oleh keyakinan bahwa perbedaan adalah bagian dari kehendak Tuhan atau biasa disebut dengan sunnatullah. Pandangan yang eksklusif justru bertentangan dengan semangat kebersamaan. Pendidikan agama sebaiknya tidak lagi kaku dan dogmatis, tapi terbuka untuk dialog dan perbedaan. Nilai-nilai seperti kesetaraan, saling menghormati, dan penyelesaian konflik secara damai harus diajarkan agar umat beragama bisa hidup berdampingan. Kemudian orientasi dan transformasi pendidikan agama. Pembaruan pendidikan agama mencakup 3 hal, yaitu isi kurikulum yang menghargai keberagaman, metode pengajaran yang sesuai dengan latar belakang siswa yang berbeda, dan pemanfaatan lingkungan sosial sebagai bahan ajar. Tujuannya adalah membentuk pribadi yang sadar akan keberagaman budaya dan agama. Secara kelembagaan, pendidikan agama perlu memperbarui materi dan metode agar lebih sesuai dengan kondisi masyarakat. Secara sosial, pendidikan ini bisa membantu mengurangi konflik lewat dialog antar agama dan penanaman nilai-nilai kemanusiaan. Buku ini memberikan dasar awal untuk merancang pendidikan multikultural yang sesuai dengan konteks Indonesia.